2 jam kemudian mau jual, bisa-bisa aja. Tapi memang butuh keseriusan untuk mau belajar. Hal yang gampang-gampang dulu. Habis itu baru kita belajar. Halo planner, salam kenal. Saya Ligwina Hananto, Lead Financial Trainer di Kiam Financial. Video ini dibuat khusus untuk menyambut Ultah QM yang ke-20. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan finansial yang paling banyak ditanyakan di social media Kiam Financial. Let's check it out. Investasi saham. Apakah harus investasi saham? Harus? Kayaknya nggak ada yang harus ya. Karena harus ngikutin juga kesiapan kita. Aku menjawab pertanyaan harus dengan harus nih. Sebenarnya gini, saham itu termasuk dalam produk investasi yang banyak informasinya dan butuh ilmu untuk bisa mendalaminya. Jadi aku nggak bilang ini susah, tapi memang butuh keseriusan untuk mau belajar. Nggak harus, tapi saham itu adalah surat kepemilikan dari perusahaan-perusahaan terdaftar di Bursa Efek. Perusahaan ini perusahaan publik. Ada perusahaan-perusahaan yang cukup besar dan menggerakkan ekonomi negeri. Saham ini adalah refleksi dari pergerakan ekonomi kita. Nggak harus beli saham, tapi masa sih kamu nggak mau terlibat di dalam perdagangan saham negerimu sendiri? Bukankah harusnya investor pasar modal itu adalah kita-kita juga? Pengetahuan apa yang harus dimiliki sebelum berinvestasi saham? Oke, pengetahuan dasar yang kita harus tahu tentu saja pertama belajar linggonya dulu. Ngerti apa itu bid and offer, ngerti apa itu hal-hal kayak indeks harga saham gabungan, tahu kalau ada namanya fundamental analysis, technical analysis. Hal-hal yang gampang-gampang dulu. Habis itu baru kita belajar tentang teknis cara beli dan jualnya gimana. Dan ini kalau zaman sekarang tentu saja harus pakai aplikasi. Karena sekarang semuanya serba di digital. Nah, dari situ baru kita bisa tahu sebenarnya aku tuh mau jadi investor saham seperti apa sih? Apakah style menjadi trader yang rajin banget untuk transaksi atau mau jadi investor yang artinya mesti mempelajari portofolio apa yang akan aku kumpulkan. Ngerti dulu sektor mana yang akan menjadi minat kamu untuk mengumpulkan sahamnya. Habis itu, duitnya udah siap apa belum? Apakah kelebihan dan risiko investasi saham dibandingkan dengan reksadana saham? Si paling mendang-mending, mau saham apa reksadana saham? Kita fokus ke yang sahamnya dulu ya. Ada kelebihannya tentu saja ada kelemahannya tentu saja ada. Saham ini kita nggak bisa tahu dia akan kemana arahnya. Tapi karena saham ini ada produknya, ada underlying asetnya berupa sebuah perusahaan publik yang laporan keuangannya harusnya juga ada dan operasional perusahaannya jelas, maka si saham ini sebetulnya bisa dilihat pertumbuhannya akan seperti apa. Jadi kalau ditanya resiko saham itu terutama ada pada apakah secara fundamental perusahaan saham yang kita miliki ini masih bertumbuh atau tidak. Yang kedua adalah tentu saja kita harus memerhatikan apakah harga sahamnya, bukan cuma perusahaannya ya, harga sahamnya dipengaruhi oleh berita-berita yang tersedia di publik. Karena kadang harga saham sama fundamental belum tentu bergerak bersama. Jadi resikonya apa? Perusahaannya bagus-bagus aja tapi ternyata karena rumor harganya jeblok. Mungkin aja itu terjadi. Atau sebaliknya, karena rumor wah banget padahal ternyata perusahaan ini di laporan keuangannya lagi bleeding dan nggak menghasilkan profit sama sekali dalam 2 quarter. Hal-hal kayak gini harus kita pahami. Jadi resiko paling besar dari investasi saham menurut aku adalah ketidaktahuan. Saking polosnya ikut aja pada saat diarahkan orang lain. Itu resiko yang paling besar. Jangan sampai terjebak ya. Apakah investasi saham bisa digunakan untuk tujuan jangka pendek? Bisa banget. Artinya kalau hari ini kamu mau beli
2 jam kemudian mau jual, bisa-bisa aja. Hari ini mau beli, sebulan kemudian dijual, bisa-bisa aja. Jangka pendek itu definisinya apa dulu nih? Artinya ternyata sebetulnya kalau dibilang saham untuk jangka panjang itu benar, tapi secara teknis kalau mau dipakai jangka pendek bisa-bisa juga. Cuman bedanya menjadi trader sama investor yang terus mengumpulkan saham-saham blue chip untuk jangka panjang akan membutuhkan ilmu yang beda, energi yang beda, dan modal yang beda juga. Apa tips memilih sekuritas untuk investasi saham? Tips memilih sekuritas. Buat yang nggak paham, sekuritas ini adalah perusahaan yang menjadi broker untuk kita bisa melakukan jual beli saham. Tentu saja kalau hari ini sekuritasnya butuh punya sistem digital yang memudahkan kita untuk bisa berinvestasi. Menurut aku mirip-mirip aja semuanya. Tapi tentu saja tiap sekuritas akan punya servis yang beda-beda. Ada yang rajin mengumpulkan investor, ada yang rajin mengumpulkan kelas-kelas finansial yang asik, ada juga yang sering memberikan analisis sehingga secara praktikal bisa digunakan untuk investornya. Ayo pilih sekuritas kamu mau yang mana. Mungkin sekarang waktunya kamu menjadi investor saham di negeri sendiri. Masih kepo tentang finansial? Yuk ikutan kelas FCOS by Kiam Financial. Daftarnya di sini. Sampai jumpa di kelas.